Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku saja semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita pada pelajaran fikih. Setelah pekan lalu kita mempelajari tentang istinja istijmar. Nah, pada pekan ini insyaallah kita akan membahas tentang menghilangkan najis. Pertanyaannya, kenapa kita harus belajar tentang tata cara menghilangkan najis? Karena salah satu syarat sahnya sholat yaitu menghilangkan najis. Makanya di sini kita akan belajar tentang menghilangkan najis ya, yang mana kita diwajibkan untuk menghilangkan najisnya air kencing dan kotoran serta selain keduanya dari 3 perkara. Apa aja itu yang 3 perkara? Yang pertama, kita diwajibkan untuk menghilangkan najis dari tubuh. Dalilnya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi sebelum kita sholat, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan diri, untuk menghilangkan najis dari tubuh kita. Misalkan nih di tangan kita ada najisnya atau di kaki kita ada najisnya. Jadi sebelum sholat kita harus bersihkan dulu najisnya itu. Tidak boleh pas kita sholat masih ada najis di tubuh kita. Selain kita diwajibkan untuk membersihkan najis dari tubuh, kita juga diwajibkan membersihkan najis dari pakaian ya. Pakaian untuk sholat harus suci, harus bersih, harus suci dari najis. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Muddatsir ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikanlah ya. Jadi kalau kita mau sholat, tubuh kita harus suci dari najis, pakaian pun harus suci, tidak boleh ada najisnya. Yang ketiga, kita harus membersihkan atau menghilangkan najis dari tempat yang dipakai untuk sholat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari." Yang artinya sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk ada padanya sesuatu dari air kencing ini dan kotoran. Nah, dari hadis Nabi ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kita dianjurkan atau diwajibkan untuk menghilangkan najis dari tempat yang mau dipakai untuk sholat. Jadi sebelum sholat itu kita harus pastikan dulu tempat yang mau dipakai sholat itu sudah suci apa belum. Tempat yang mau dipakai sholat itu ada najisnya atau tidak ya.